Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga Merauke antre 4 jam mendapatkan minyak tanah. Meski dilarang, sejumlah bocah tetap terjun ke laut setiap kali kapal pelni bersandar di pelabuhan Merauke. Ribuan pencari kerja pada Job Fair 2023 di Mimika. Sebagian warga Merauke masih menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Masalahnya, pasokan minyak tanah semakin hari semakin berkurang. Lihat saja di pangkalan minyak tanah di kawasan Jalan Trikora, Merauke. Warga harus antre selama 4 jam untuk mendapatkan minyak tanah. Karena takut kehabisan, warga sudah antre sejak pukul 6 pagi. Mereka mendapat jatah 15 liter sekali pembelian. Ibu antrinya tadi sudah dari jam berapa? Dari jam 7 tadi? Jam 7. Jam 7, sekarang sudah jam setengah 10 ya. Biasanya dilayani jam berapa Ibu? Ya nggak pasti, tergantung apa itu tangkinya masuk. Oh gitu. Mereka mungkin kan masih antri di Pertamina, jadi mungkin kalau mobilnya di depan ya mereka bisa duluan, tapi kalau pas mereka dapat dari belakang ya mobilnya di belakang. Ibu dijatah berapa banyak Bu kalau biasa? 15 liter, tergantung sih Kak, kalau kita di depan gen masih bisa 15 liter, Oh, tapi gitu. kalau pas kita gennya di belakang ya 10 kadang 5 liter, yang penting kita semua merata dapat. Ibu, kalau Ibu tahu di sekarang ini minyak tanahnya agak susah ya Bu? Sulit. Iya, Kak, kita cuma jatah 1 bulan 3 kali biasanya. Oh, kelilingnya di mana Bu biasa nyarinya Ibu? Ya bisa di pasar, ada juga yang online ya, ada yang harga 7.000, 8.000. Oh gitu. Kalau di sini harga standar ya? Standar. Tadi Bu antrinya dari jam 7. Antrinya? Iya. Bawa jerigen ini ya? Jam 8. Jam 8 tadi sampai sekarang belum ada Bu ya. Ibu biasa di sini jatahin berapa Bu? 15 liter. 15 liter ya. Ibu, memang keliling cari minyak tanah atau memang sulit sekali Bu ya? Ya sulit, Sulit, karena ya? terbatas. Terbatas, ya? Sepertinya kadang dapat 2 kali sebulan, ada 1 kali sebulan. Sekarang kali rumah enggak cukup. Kalau di rumah pas-pasan lah. Pas-pasan lah ya. Karena 15 liter. 15 liter ya. Iya. Ibu kira-kira kalau perlunya berapa liter per bulan? 25. 25 ya. Masih dapat ya. Hingga pukul 10 pagi warga masih menunggu mobil tangki yang membawa minyak belum juga tiba. Sudah lebih dari 2 tahun ini, warga Merauke sulit mendapatkan minyak tanah. Terkadang bila kehabisan, warga Merauke terpaksa membeli di tempat lain dengan harga yang lebih mahal, yaitu Rp7.000 per liter. Padahal harga eceran resmi Rp3.500 per liter. Warga di tanah Papua memang lebih memilih menggunakan minyak tanah daripada gas. Apalagi di Papua tidak dijual gas subsidi atau LPG 3 kg. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seakan tidak peduli dengan larangan petugas, puluhan bocah nekat terjun ke laut dari atas kapal milik Pelni yang akan berangkat di pelabuhan Yosudarso, Merauke. Anak-anak sudah tidak takut dengan aksi yang tidak pantas ditiru tersebut karena terbiasa terjun hingga menyelam pada kedalaman tertentu. Bocil-bocil yang sementara aksi di pelabuhan itu ketika kapal sandar dan lompat ke laut, Pak. Itu sekedar, kalau sekedar hobinya mereka itu, mereka punya hobi. Jadi setiap kapal mau berangkat mereka sudah naik duluan, terus lompat. Tapi ya menurut saya itu berbahaya juga sebenarnya. Meski mereka sudah dilarang, tapi ya mereka tetap tidak meninggalkannya begitu. Dan itu sekedar hiburan buat kami juga. Dan anak-anak itu merasa bangga kalau mereka bisa melompat-lompat dari situ. Gitu ya. Iya. Mereka itu anak dari mana, Pak? Kebanyakan itu dari macam transito, pintu air sih. Berarti sekitar pelabuhan juga itu ya? Sekitar pelabuhan. Ke pelabuhan ya. Tapi sudah pernah dilarang juga ya? Oh, sudah sering berapa kali dilarang itu. Tapi tetap mereka buat juga. Iya. Petugas pelabuhan sering melarang, namun tetap saja anak-anak kembali mempertontonkan aksi terjun ke laut yang justru membahayakan keselamatan mereka.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kejahatan di angkutan umum atau angkot kerap terjadi di Merauke, Papua Selatan. Polisi seringkali mendapat laporan penumpang angkot dilecehkan pelaku yang mabuk minuman keras. Bahkan sopir angkot justru sering berbuat kriminal. Ketua Organda Merauke, Layan, mengatakan Organda akan memberikan sanksi kepada sopir angkot, bahkan kepada pemilik, jika tidak selektif dalam mempekerjakan sopir. Maka tadi saya bilang bahwa ke depan ini kita, rekan-rekan ini pengurus baru, sehingga ada program kita bagaimana cara supaya pengguna jasa itu merasa nyaman di transportasi umum. Maka mereka itu kita akan memberikan mereka macam sebuah kartu, ya, kartu khusus kepada pengemudi itu, sehingga dia bisa menggunakan itu. Kalau dia tidak menggunakan itu, maksudnya ketika ada terjadi kesalahan seperti yang tadi dimaksud tadi, kartu itu kita akan bolong. Maka dia akan sulit untuk mendapat pekerjaan lagi kepada majikan. Terkait dengan majikannya, kita akan memberikan teguran kepada majikan sehingga tidak lagi melayani orang seperti itu. Karena kita Rakornas kemarin itu dari Kakor Lantas dia sampaikan bahwa tindakan kriminal dan kecelakaan itu di musim ini kurang lebih 5.000 sekian itu terjadi hanya karena kelalaian pengemudi. Nah, di sana terlalu ugalan, kemudian karena dia tidak punya skill di bidang itu sehingga seringkali terjadi kecelakaan dan lain-lain seperti itu. Maka ke depan kita harus tetap. Saat ini di Merauke terdapat 4 jalur angkot yang melayani penumpang sehari-hari. Sementara jumlah angkot yang beroperasi di Merauke berjumlah 120 angkot. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Para pencari kerja di Kabupaten Mimika ramai mendatangi Exhibition and Job Fair 2023 yang berlangsung di salah satu hotel di Mimika, Papua Tengah. Ribuan pencari kerja sejak pagi sudah antre di depan loket untuk mendaftar di bursa kerja yang mempertemukan pengusaha dengan pencari kerja. Jack, salah satu pencari kerja, mengaku sudah antre di depan loket sejak pukul 7 pagi agar bisa lebih awal masuk dan mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya. Dan 131 perusahaan meramaikan Exhibition and Job Fair 2023 dengan menawarkan 400 lowongan kerja. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.